Visual storytelling adalah seni bercerita lewat gambar. Karena komik memiliki cerita yang dibuat oleh penulis naskah, visual storytelling itu soal bagaimana seorang komikus menceritakan ceritanya. Kita akan membahas dua halaman ini dari sisi informasi yang akan disampaikan dan bagaimana informasi ini mengalir. Halaman ini dari komik Green Arrow nomor 29 tahun 90, karya Mike Grell dan Dan Jurgens. Panel 1, long shot. Long shot yang di sini juga berfungsi sebagai establishing shot. Kita bisa melihat karakter berupa siluet di antara latar tempat. Dari prinsip 5W1H, kita bisa tahu where, di mana. Kita lihat di sini di hutan pegunungan Amerika Utara. When, kapan. Oke, secara umum karena ada salju, kita bisa asumsikan ini di musim dingin, mungkin Desember, Januari, Februari. Who, dari kotak dialog narasi dan menunjuk ke arah siluet, dia adalah tokoh kita. Tapi tunggu dulu, kita lihat ada serigala mengendap-endap di depan yang sebetulnya juga menjadi karakter dalam komik ini. Ada dua Who, Green Arrow dan serigala. Itu adalah informasi yang mau diceritakan. Sekarang kita lihat bagaimana info itu diceritakan. Perhatikan posisi box narasi, dipasang tepat di atas Green Arrow. Sebagai kalimat pertama, box narasi ini menguatkan fokus agar pembaca melihat Green Arrow, yang oleh Dan Jurgens dijadikan siluet, kemungkinan untuk alasan yang sama, agar mata pembaca fokus. Kedua, di depan Green Arrow ada sang serigala, tokoh lain di halaman ini, yang menariknya diletakkan di dalam hutan, di seberang untuk menghadirkan kontras yang berlawanan antara posisi kedua karakter ini. Kontras ini masih diperkuat lagi dengan pewarnaan yang minim di area tempat serigala berada, seolah-olah benar-benar membedakan karakter Green Arrow dan karakter serigala. Satu manusia, satu binatang, satu mau masuk hutan, satu ada di dalam, tapi dihubungkan oleh satu detail sederhana. Kita lihat ada pohon tumbang di bagian kiri bawah panel, seolah menjadi simbol yang akan menjembatani kedua karakter ini. Panel 2, inset, menandakan kita masuk lebih dalam di adegan yang sama, close up sang serigala. Kita melihat ekspresi tatapan dan gestur mengendap misterius. Kita dapat informasi baru, what, apa, yang diberikan oleh naskah dalam box narasi. What di halaman ini adalah apa yang dipikirkan oleh serigala, kebingungannya. Dengan informasi ini, pembaca bisa mulai menebak arah cerita. Apakah yang akan dipelajari oleh sang serigala? Panel 3, full shot. Pertama kali kita melihat Green Arrow secara utuh. Box narasi memberikan keterangan Green Arrow bergerak senyap dan waspada. Gambar yang dipilih menunjukkan itu. Dan perhatikan bagaimana digambarkan. Green Arrow memanfaatkan lingkungan, menggunakan akar pohon untuk bantu ia bergerak. Ini memperkuat narasi sang serigala. Perhatikan bagaimana kotak diletakkan di depan Green Arrow, meski tempatnya terbatas. Kenapa? Untuk menunjukkan kalau narasi ini adalah hasil pengamatan, disimpulkan setelah melihat. Adegannya terjadi dulu, lalu dikomentari oleh serigala. Ini adalah how, bagaimana serigala menjawab kebingungannya dengan pengamatan. Panel 4, close up Green Arrow. Melanjutkan panel sebelumnya lewat gestur full body, sekarang kita lihat ekspresi kewaspadaannya. Ini adalah salah satu fungsi panel close up, menunjukkan ekspresi karakter dengan detail. Perhatikan cara sang artis memberikan kelanjutan panel. Green Arrow menaikkan tudungnya, seolah dia mendengar apa yang dipikirkan oleh serigala. Dia lengah tidak membaca angin. Sebagai sosok senyap yang selalu waspada, ada yang dia tidak tutupi. Dan di panel ini langsung ditunjukkan, dia bereaksi menutupi kepalanya. Ini juga semiotika visual yang cantik, karena bisa saja diinterpretasikan di panel sebelumnya. Tudungnya tertiup angin, lalu terbuka, kemudian dinaikkan kembali. Panel 5, long shot, panel terakhir di halaman ini, yang memberikan kesimpulan sementara karena komik ini masih berlanjut di halaman berikutnya. Bahwa atribut pemburu yang disematkan oleh serigala pada Green Arrow itu benar adanya. Kita lihat elk di foreground pada posisi mangsa ada di bawah dan dalam jangkauan panah Green Arrow. Lagi, ada permainan visual simbolik di sini.
Green Arrow diposisikan berdiri di atas tebing batu, menyimbolkan kokoh, kuat, dengan pose seperti bersiap memanah. Sementara Elk diposisikan lengah, asik memakan daun, menunjukkan dia lebih lemah. Tapi, jangan lupa, ada narasi yang melanjutkan cerita kelengahan Green Arrow. Ia lupa menutupi bau yang ia bawa, bau pembunuh. Pembaca diberikan kesempatan menerka. Elk mungkin tidak selengah itu, bisa jadi dia sudah mencium bau sang pemburu. Tapi benarkah? Dari halaman ini kita bisa mempelajari hierarki dan dinamika panel. Panel pertama paling besar, tapi dengan lapang pandang paling jauh. Lalu pembaca, kita, dibawa masuk ke pikiran serigala melalui inset di panel 2. Setelah menyatu dalam sudut pandang serigala, kita melihat panel 3 dengan lengkap, seolah ikut mengamati. Kemudian, makin jeli mengamati dan memutuskan untuk membuat asumsi. Ditutup di panel 5, seolah sudah cukup mengamati, kita dan serigala pun membuat kesimpulan. Meskipun halaman ini hanya 2 dari puluhan halaman cerita komiknya, kita bisa belajar komik sebagai media perlu menyampaikan informasi di setiap halaman. Dari 5 panel ini, kita mendapatkan informasi who did what, when, where, and how. Serigala bertanya-tanya di hutan saat musim dingin mengenai manusia yang ia lihat. Kemudian ia mengamatinya untuk mendapatkan jawaban. Menyisakan satu pertanyaan yang disembunyikan. Why? Kenapa? Agar pembaca penasaran dan terus mencari jawaban di panel-panel dan halaman berikutnya. Semoga informasi ini bisa membantu kita menambah ilmu mengenai visual storytelling dalam menggambar dan menyusun panel dalam komik kita.